daripada ketuaan Roh Kudus. Dan saya mengucapkan bagi jemaat Tuhan yang masih di rumah-rumah mengikuti ibadah secara langsung, kami mengharap tetap kita bersama-sama. Puji Tuhan, mengingat waktu kita akan mulai segera ibadah kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkat itu nyanyian Roh Allah yang hidup penuh. Haleluya.
berdoa ibadah pembukaan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus sudah ada ruang ibadah Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita kasih pujian yang berkata api Pantekosta kupunya. Haleluya. Yang terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita semua jemaat baik di rumah-rumah kita akan membaca secara berganti-gantian. Sudah semua mendapat, boleh katakan amin. Puji Tuhan, saya mengkaji nanti jemaat yang kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Tuhan, Master kita bagi berdiri, siapkan tempat firman Tuhan itu setiap hati kita, agar firman Tuhan
meninggal, bahkan firman yang hidup, bahkan berbuah yang lebat. Katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Kau
Iya, Yesus. Makasih. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Hari-hari ini kita memperingati yaitu tentang peristiwa kemerdekaan Yerusalem, di mana peristiwa kemerdekaan Yerusalem itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu mereka seperti yang Tuhan Yesus pesankan mereka lakukan, mereka tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji Bapa yaitu Roh Kudus dicurahkan. Nah, mereka selama 10 hari, setiap hari mereka berdoa dengan berserah hati. Lalu mereka berkumpul memuji Tuhan, dan selama 10 hari, dan pas hari ke-10 yaitu hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, di situ hari Pentakosta. Di situ Roh Kudus turun ke atas 120 murid, dan mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa asing, dan mulai mereka menjadi saksi, sehingga pada hari itu kesaksian mereka ada 5.000 orang bertobat, 3.000 orang bertobat. Nah, baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita hari-hari ini juga kita mau seperti 120 murid itu, kita terus setia kepada Tuhan. Kita mau mengalami lawatan Tuhan, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya katakan dipenuhi Roh Kudus, mungkin ada saudara yang berkata, dulu saya sudah penuh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu harus penuh, setiap hari kita harus penuh Roh Kudus. Katakan yang Yesus 5 ayat 18, tetapi kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi selama hidup ini adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Kalau dulu orang di perjanjian lama, orang tertentu yang diurapi oleh Roh Kudus, seperti raja contohnya. Sebelum dia diurapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan percayakan dia sesuatu. Tapi setelah dia diurapi, apa yang tidak bisa dia kerjakan, yang Tuhan percayakan pasti bisa dia kerjakan. Nah, tetapi pada hari Pentakosta, disitulah terjadi penggenapan membuat Nabi Yoel, di mana dikatakan Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia, dan itu tergenapi. Pada waktu itu ada 120 orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Berarti banyak orang ya, enggak hanya orang tertentu. Apalagi yang diurapi waktu itu adalah orang-orang Galilea. Mereka dipenuhi Roh Kudus, diurapi. Mereka bisa melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan, seperti berbahasa asing untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar tempat mereka waktu itu, sehingga orang-orang bisa bertobat. Ya. Sehingga orang-orang yang mendengar heran, padahal mereka orang-orang Galilea, kenapa mereka bisa memakai bahasa yang mereka pakai di perantauan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mau agar kita menjadi saksi. Kepada kita orang percaya, kita diberikan amanat agung untuk kita bersaksi. Kita tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa tanpa Roh Kudus. Ya. Dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, tidak ada satupun orang yang bisa
mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Baik, mari kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau sudah dapat, baik jemaat di tempat ini maupun yang berada di rumah, mari kita berdiri bersama, kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama sekaligus yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lompat ke ayat 14. Lompat ke ayat 14. Kita baca lagi bersama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Judul pada saat ini yaitu Roh Kudus beri kuasa untuk menjadi saksi. Karena yang dikasih oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 120 orang murid mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu mereka harus tinggal di Yerusalem, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji Bapa yaitu Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus katakan, Yohanes akan membaptis kamu dengan air, tapi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, inilah yang dinanti-nantikan oleh para murid itu, di mana mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka langsung pulang dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem. Mereka tinggal di Yerusalem dan setiap hari mereka berkumpul selama 10 hari, yaitu di satu tempat yang namanya Kamar Hotel Yerusalem. Mereka Kamar Hotel Yerusalem itu mereka melakukan yaitu berdoa dengan bertekun dan bersama-sama dengan sehati. Itu saja yang mereka lakukan setiap hari. Kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus suruh mereka nantikan, yaitu Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus suruh mereka menantikan supaya mereka mengalami apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Kalau kita lihat di Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32, bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada semua manusia, baik besar, kecil, tua, muda. Ya. Jadi Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang percaya. Kalau dulu di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya dicurahkan kepada sebagian orang. Tidak semua orang percaya akan menerima pengurapan, akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Sebab tujuan Roh Kudus dicurahkan memenuhi seseorang, yaitu supaya seseorang bisa melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Ya. Kalau dulu umat Tuhan mempercayakan baik raja untuk memimpin mereka, maka raja itu harus diurapi supaya dia bisa memimpin umat Tuhan. Ya. Lalu para imam harus diurapi supaya dia bisa menyelenggarakan tugas keimaman yang Tuhan percayakan dalam bait Allah. Lalu yang diurapi zaman dulu yaitu para hakim yaitu sebelum raja-raja memerintah, para hakimlah yang memerintah orang Israel. Di mana para hakim itu Tuhan angkat dari kalangan orang Israel secara langsung, bukan secara pemilihan. Dan para hakim itu Tuhan urapi sehingga mereka
Beda dengan manusia lain. Manusia lain tidak bisa melakukan tugas itu, tapi mereka bisa. Contohnya adalah Simpson. Di mana Simpson? Tuhan angkat dia menjadi hakim untuk membela umat Tuhan melawan orang Filistin pada waktu itu. Di mana orang-orang Israel yang lain mereka tidak bisa melawan orang Filistin, tapi Simpson, Tuhan kasih dia urapan itu, yaitu Roh Kudus berkuasa atas dirinya. Dikatakan maka berkuasalah Roh Allah atas Simpson, sehingga dia bisa mengalahkan musuh yang banyak, bisa mengangkat pintu gerbang yang orang lain tidak bisa angkat, bisa merobohkan gedung yang besar. Lalu para nabi di zaman dulu, mereka Tuhan urapi, yaitu dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas mereka, sehingga apa yang mereka katakan, apa yang mereka firmankan itu terjadi. Seperti Elia katakan, hujan tidak akan turun sebelum aku mengatakannya. Jadi hujan tidak akan turun kecuali Elia mengatakannya. Begitu juga Elisa mengatakan kepada perempuan Sunem, tahun depan kau akan memiliki anak. Apa yang dikatakannya benar terjadi. Lalu air di Yeriko yang tidak sehat, Elisa menyehatkannya. Dia katakan, hari ini juga dengan garam ini aku menyehatkan air Yeriko. Dan itu terjadi. Lalu ada juga yang diurapi, orang yang menukangi baik kemah sembahyang dan membuat peralatannya, yaitu Besaleel dan Aholia. Mereka adalah tukang. Mereka diurapi Tuhan supaya mereka bisa mengerjakan kemah sembahyang dan peralatannya. Lalu di luar Raja Israel ada juga, seperti contohnya Raja Koresi, Raja Persia diurapi oleh Tuhan. Kadang Tuhan memakai orang luar untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan semua orang. Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka akan menjadi saksi. Mereka akan mendapat tugas menjadi saksi. Di mana anak agung Tuhan Yesus sangat jelas dikatakan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kukehendaki. Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung bahwa semua kita harus menjadi saksi. Untuk menjadi saksi ini, sebelum kita menjadi saksi, sebelum murid-murid menjadi saksi, mereka harus diperlengkapi dulu, diberi kuasa dulu, diberi kemampuan dulu, yaitu dengan Roh Kudus. Jadi bukan sebagian orang saja yang Tuhan percayakan tugas, tapi semua orang harus menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, kita harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sebab kita tidak bisa menjadi saksi tanpa Roh Kudus. Para murid-murid tidak bisa menjadi saksi kalau mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Sangat sulit mereka meyakinkan orang-orang pintar pada waktu itu di hari raya Pentakosta. Karena mereka dianggap orang-orang yang identik bodoh, yaitu karena berasal dari Galilea. Tapi mereka membuat orang-orang pintar pada waktu itu, orang-orang terkemuka pada waktu itu di Yerusalem, menjadi tercengang-cengang karena mereka bisa menggunakan
Tujuannya apa? Untuk meneguhkan kesaksian setiap kita orang percaya pada saat ini. Lalu orang-orang yang penasaran mendengar mereka menggunakan bahasa asing, mereka bertanya kepada Petrus, dan di situ Petrus mulai khotbah menjelaskan tentang hal itu, bahwa mereka mengalami apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia, baik besar maupun kecil. Kali ini Roh Kudus mulai dicurahkan kepada 120 orang murid di kamar loteng Yerusalem. Jadi bukan kepada sedikit orang, tapi sudah mulai kepada banyak orang, yaitu 120 orang mulai pada saat itu. Dan oleh kesaksian orang tersebut dan khotbah Petrus, hari itu juga ada 3.000 orang menerima Yesus. Hal yang luar biasa di hari raya Pentakosta. Kalau kita perhatikan, kenapa murid-murid ini harus berada di Yerusalem, dan kenapa murid-murid ini harus berdoa, bersehati, bertekun selama 10 hari. Mungkin saudara bertanya, Roh Kudus ini sebenarnya karunia, bukan karena usaha kita, bukan karena bisa dibeli atau sebagainya, tapi itu diberikan gratis. Benar, karena setiap kita orang percaya dikatakan kita dikaruniai Roh Kudus. Jadi setiap kita yang sudah percaya Yesus, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tapi kita harus tahu, kita belum tentu sudah penuh Roh Kudus. Banyak orang salah pendapat tentang pemenuhan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu berbicara kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kita dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus menguasai kita sehingga kita tidak berkuasa atas hidup kita. Sehingga Roh Kuduslah yang mulai memimpin hidup kita. Dikatakan Roh Kudus memimpin kepada kebenaran, memimpin kepada kehendak Allah. Kalau kita lihat jelas dalam surat Galatia pasal yang ke-5, tentang keinginan daging dengan keinginan roh, itu bertentangan. Kita adalah manusia daging, tetapi dikatakan, apakah kita mau memilih pada keinginan daging atau keinginan Roh Kudus? Walaupun Roh Kudus sudah ada di dalam diri seseorang yang percaya Yesus, tetapi belum tentu dia dikuasai oleh Roh Kudus dengan tunduk kepada keinginan Roh Kudus, tapi dia tunduk kepada hal keinginan daging. Kalau kita lihat beberapa hal tentang keinginan daging yang sudah nyata, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, dia tunduk kepada keinginan daging. Dia tunduk kepada hal-hal dosa. Dia tidak tunduk kepada kehendak Allah. Dia takut untuk bersaksi. Dia tidak bisa menjadi saksi. Walaupun ada Roh Kudus. Ini berbicara apa? Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, walaupun ada Roh Kudus, pribadi Allah sudah dikaruniakan dalam hidupnya, tapi pribadi Allah itu tidak mau bekerja dalam hidupnya. Pribadi Allah itu berdiam, tidak mau bergerak dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tidak mau
berduka. Kenapa Roh Kudus bisa berduka? Karena kita tidak mau tunduk, tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia berduka, dia berdiam diri, tidak mau bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Kita hidup dalam kedagingan. Nanti kalau pas kita butuh, baru kita berdoa agar Tuhan mengurapi kita, agar kita bisa melakukan perkara besar yang kita tidak bisa lakukan. Tapi pada waktu kita butuh itu, doa kita tidak mempan lagi. Kita berdoa untuk orang sakit tidak sembuh, malah kita menularkan penyakit. Itu karena apa? Roh Kudus, walaupun mulut kita mengatakan firman, mulut kita mengucapkan dalam nama Yesus, tapi belum tentu iblis lari, belum tentu penyakit sembuh. Karena apa? Roh Kudus tidak mau bekerja dalam hidup kita, karena kita sering melupakan Roh Kudus. Saya tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus adalah karunia, tetapi dikatakan karunia Allah itu tidak bisa diberikan dengan menjadi sia-sia. Itu digambarkan seperti kantong kulit. Ya, kalau kita lihat di Markus pasal 2 ayat 22, Roh Kudus itu digambarkan seperti kantong kulit, di mana Tuhan Yesus mengatakan anggur baru tidak bisa disimpan di dalam kantong kulit yang tua. Sebab kalau anggur baru ditaruh di dalam kantong kulit yang tua, dua-duanya akan hilang. Kantong kulit itu akan pecah. Sebab anggur itu seperti ada gasnya. Kantong kulit kalau tua, dia membesar, dia nggak begitu bisa elastis lagi, sehingga pecah, dan anggur baru itu keluar, terbuang percuma. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kehidupan kita belum beres di hadapan Tuhan, walau kita minta Roh Kudus, Tuhan tahu kita tidak bisa ada Roh Kudus dalam hidup kita, karena tidak cocok tempatnya. Dia tidak bisa bekerja dalam hidup orang yang tidak tunduk kepada pimpinannya. Lalu kita perhatikan, anggur baru cocok disimpan di dalam kantong kulit atau kirbat anggur yang baru. Kebiasaan orang di Israel dulu, kantong kulit yang sudah tua itu bisa diperbaharui menjadi kantong kulit yang baru, dengan cara kantong kulit yang lama itu dibalik, bagian dalamnya menjadi keluar, lalu ambil sikat, ambil air, dicuci, disikat kuat sehingga tadi bulu-bulunya kulit itu sudah licin, tidak ada. Lalu setelah disikat kuat, ditaruh air, dicuci, dia muncul lagi seperti handuk, ada bulu-bulunya. Dan dicuci lagi, lalu dibalik, jadilah kirbat yang baru atau kantong kulit yang baru. Sering kita kepingin urapan baru, kita kepingin anggur baru, kita kepingin dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidup kita belum layak untuk Roh Kudus. Sudah. Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang suci. Walaupun Roh Kudus itu kita terima dengan gratis,
Percuma Roh Kudus masuk ke tempat yang tidak pas. Itu sebab murid-murid disuruh mereka selama 10 hari berada di Yerusalem, tidak meninggalkan Yerusalem, dan mereka harus bertekun, berdoa, bersehati bersama-sama. Untuk apa? Mempersiapkan wadah yang cocok untuk Roh Kudus. Kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus bangkit, bukan hanya 120 murid ini yang pernah ditemuinya, tapi ada 500 murid dikatakan Tuhan Yesus temui sekaligus. Tetapi kenapa hanya 120 murid ini yang dengar-dengar? Kalau kita perhatikan, sebelum murid-murid jadi saksi, harus diperlengkapi dulu dengan Roh Kudus atau diurapi. Untuk itu mereka harus menyiapkan diri untuk menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus, yaitu di Markus pasal 2 ayat 22, yaitu kantong kulit yang baru. Oleh sebab itu murid-murid harus pertama tidak meninggalkan Yerusalem. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem kalau kita lihat, itu tempat Bait Allah berada, tempat pusat ibadah orang Israel, di mana setiap tahun orang Israel disuruh 3 kali harus ke Yerusalem untuk beribadah, yaitu ibadah perayaan Paskah, perayaan Hari Pentakosta, perayaan Pondok Daun. Yerusalem berbicara tentang ibadah, saudara. Tuhan mau kita memperbaiki ibadah kita kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, nama pendeta Ishak Tulus, mengatakan, sekarang gereja di tim out oleh Tuhan. Tim out itu istilah dalam olahraga, seperti voli atau basket. Kalau pelatih melihat permainan timnya agak buruk, kurang baik, sehingga mulai mau kalah atau semangatnya mulai kurang, maka pelatih meminta tim out supaya minta waktu keluar sebentar, kasih arahan dengan para pemain itu supaya pemain itu lebih semangat, memberi strategi lagi, taktik yang lebih lagi, atau taktik lain, harus memperbaiki permainan mereka supaya mereka bisa berhasil, bisa menang. Nah, di Alkitab pernah terjadi Tuhan tim out gereja Tuhan pada zaman Nabi Amos. Di mana pada zaman Nabi Amos itu, Nabi Amos seorang nabi kecil, bukan orang kota, tapi Tuhan suruh ke Yerusalem untuk berbicara kepada para pemimpin, kepada para imam di Bait Allah. Dikatakan bahwa Tuhan membenci ibadah mereka, bahwa mereka harus bertobat. Kalau tidak, ibadah mereka itu merupakan kebencian bagi Tuhan. Saudara, nah, kalau kita lihat sekarang ini, gereja seperti di out oleh Tuhan melalui corona ini. Itu sebab pada zaman Nabi Amos dikatakan, jangan kamu mencari
berbicara tentang mereka harus beribadah, tetapi Tuhan benci ibadah mereka. Saudara, ada seseorang yang memperoleh penglihatan. Dikatakan gereja di dunia saat ini banyak ibadah-ibadah mereka tidak sampai kehadiran Tuhan. Ibadah mereka tidak Tuhan terima. Ibadah mereka banyak hanya polesan saja untuk menarik jiwa-jiwa, padahal ibadahnya sudah tidak ada kuasa. Di pujiannya sebenarnya sudah tidak ada kuasa. Mereka berusaha dengan supaya orang banyak membludak ke gereja, setiap minggu memakai artis untuk memimpin puji-pujian. Dengan pemain musik yang mereka sewa, musiknya hebat sekali, ininya hebat, hanya mengutamakan penampilan. Tuhan pernah benci orang yang memuji Tuhan dengan mulutnya tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Pada zaman Amos, Tuhan benci dengan para imam karena mereka melakukan ibadah kepada Tuhan, tetapi mereka berbuat zina. Sudah. Tuhan benci dengan ibadah mereka. Itu sebab Tuhan stopkan ibadah mereka. Mereka harus perbaiki dulu kelakuan mereka, baru mereka beribadah kepada Tuhan dengan benar. Baru ibadah mereka Tuhan terima. Saya ingin kita memperbaiki ibadah kita, supaya apa? Kita layak untuk tempat Roh Kudus. Dikatakan tubuh kita adalah baik daripada Roh Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Banyak orang mau dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak memperbaiki ibadahnya. Ibadahnya tidak berkenan. Karena apa? Kelakuannya tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka kelihatan semangat memuji Tuhan, tapi kelakuannya nggak beres, sehingga pujian mereka menjadi kebencian bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau hari-hari ini kita koreksi diri, perbaiki kelakuan kita, supaya setiap pujian penyembahan kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kita berkumpul beribadah, kita mendapat berkat, kita mendapat kemenangan, kita mendapat kesembuhan, kita bertemu dengan Tuhan, dan buah daripada ibadah kita itu adalah pertobatan yang nyata. Sudah, ini yang Tuhan mau. Kalau kita lihat ibadah itu mengandung janji sebenarnya. Kalau kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 8, dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau olahraga dikatakan terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Darah yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan kepada umat Tuhan yang bertobat di zaman Nabi Amos. Kalau mereka bertobat, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Yang mereka kerjakan, memulihkan keadaan mereka. Saudara, ibadah, seharusnya ibadah di akhir zaman ini dikatakan Ibrani 10 ayat 25, harus semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bukan jarang. Tuhan mau kita giat beribadah, tapi Tuhan mau ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Bukan ibadah karena menutup dosa kita. Kita beribadah tapi kita kebenaran di hadapan Tuhan, itu Tuhan benci. Saudara, Tuhan mau ibadah kita menyenangkan Dia. Kita setia beribadah dan kita menyenangkan Dia. Yang kedua yang dilakukan 120 murid ini, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, ini
ini berbicara pertemuan secara komunal sebenarnya. Tetapi sering orang bertemu secara komunal, bertemu dalam ibadah, tapi sebenarnya mereka nggak sehati. Karena apa? Yang satu nggak cocok dengan yang satu. Kalau bertemu pura-pura senyum, kasih jabat tangan, tapi munafik. Sudah. Walaupun mereka berkumpul bersama, beribadah, menyanyi bersama, berdoa bersama, tapi kalau nggak sehati, Roh Kudus tidak layak mereka terima. Sudah. Kalau mereka hanya datang sesekali, nggak mau bertekun, Roh Kudus juga nggak mau. Roh Kudus mau orang itu benar-benar bertekun. Bertekun itu berbicara, yaitu walaupun ada tantangan, ada masalah, walaupun waktu dia berdoa belum dijawab, tapi dia terus berdoa, terus sabar, terus bersemangat. Ada tantangan, dia tidak lemah, dia terus berdoa. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang doa di Lukas pasal 18, hakim yang lalim dan janda yang miskin, di mana janda yang miskin ini terus menerus minta agar perkaranya dibenarkan hakim itu. Dia tidak bosan-bosan menghadap hakim yang lalim, walaupun sering ditolak, sering dimarah, ya. Tapi karena dia terus menerus, akhirnya perkaranya dibenarkan. Tuhan Yesus katakan, begitulah kalian harus berdoa. Berdoa dengan tidak berkesudahan atau berkeputusan, di mana Tuhan Yesus menyuruh kita mencari, ya, mengetuk, ya. Tuhan Yesus menyuruh kita bertekun, dan mereka bertekun selama 10 hari dan sehati, sehingga mereka menerima Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu digambarkan kalau di Perjanjian Lama, yaitu tipenya, yaitu minyak urapan. Mazmur 133 ayat 2 dikatakan, kalau orang itu bersehati, hidup rukun, maka ke situ Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Seperti yang dikatakan minyak yang ditaruh di kepala Harun, itu berbicara urapan. Minyak yang sebagai urapan di atas kepala imam turun ke janggut, ke jubahnya. Demikianlah Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita pada saat ini. Saudara, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Sebab itulah janji Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksinya. Tuhan mau di akhir zaman ini gereja yang menjadi saksinya. Tuhan mau di akhir zaman ini kita mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita masuk dalam proyek besar Tuhan, yaitu menginjil. Siapapun kita, besar kecil, sebab Roh Kudus dicurahkan kepada kita, sebab kita semua mempunyai tugas yang Tuhan percayakan pada saat ini. Ini yang Tuhan mau kita. Dan mari kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, siapkan hidup kita pada saat ini. Kita mau masih ibadah online sebagian, walaupun kita belum bisa terlalu bersama-sama, tapi mari kita setia beribadah. Mari kita bertekun dalam doa. Dalam 10 hari ini kita mau bertekun. Setiap hari ambil waktu berdoa. Sehati. Biarlah kantong kulit kita menjadi kantong kulit yang baru, yang layak untuk Roh Kudus, untuk ambil bahagia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian yang berkata, peganglah tangan Roh Kudus. Dan Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus.
saat ini mengurapi. Tuhan mau mengurapi kita. Selama hidup kita harus mengurapi terus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus terus. Supaya apa? Kita bisa bersaksikan dimanapun, waktu apapun, mau senang, mau gembira, kita bisa menjadi saksi. Mengucap syukurlah kami kepada Tuhan kami yang ajaib buat kasih setia pertolongannya, bahkan terlebih dalam campur tangannya dalam ibadah ini, sehingga kami boleh sama-sama beribadah, memuji, menyembah, bahkan terlebih mendengar keuntungan. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar bersama, baik yang ada di rumah-rumah, mengingatkan kepada kami agar supaya kami tetap bersungguh-sungguh dan semakin mendekat diri banyak kepada Tuhan, karena di akhir zaman ini semakin banyak kedengaran di sana sini, penderitaan, kesusahan, terlebih wabah virus COVID-19 membuat banyak manusia ketakutan. Tetapi kami percaya dengan firman-Mu kami kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan, supaya COVID-19 ini dapat segera berakhir di tengah bangsa negara kami Indonesia, baik dari provinsi, kabupaten, kota Palangkaraya, baik Tuhan Kabupaten Barito Utara. Kami berdoa pulihkan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga Kabupaten Barito Utara khususnya dapat segera berakhir COVID-19, sehingga kami semua umat-umat Tuhan kembali lagi berkumpul di gereja-Mu sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, kami semua yang hadir diberkati, jemaat-jemaat yang di rumah-rumah pun diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami
Bagi pekerjaan Tuhan, besar kecil yang dapat kami beri dengan sukacita kami, Tuhan terima dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin memberikan korban persembahan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Doa kita. Saudara, kita lihat dikeluarkan Bupati tanggal 20. Saudara, kita sempat bisa beribadah secara bersama pada hari Kamis karena berdasarkan surat itu. Tapi pada hari Jumat keluar surat lagi dari Bupati, yaitu sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Gubernur, pembatalan surat yang sudah dikeluarkan. Jadi kembali lagi kita ibadah yaitu online. Jadi sebagian yang bisa hadir di sini dengan jumlah terbatas, lalu sebagian di rumah ya. Nah, jadi kita ikuti anjuran protokol dari pemerintah. Kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dari daerah kita. Walaupun daerah kita sudah zona kuning, kalau daerah-daerah lain zona kuning sudah mulai bisa ibadah ngumpul ya. Tapi kita Kalimantan Tengah walaupun sudah zona kuning, tapi karena dari Gubernur masih mengharuskan demikian, jadi Bupati pun harus mengikuti perintah Gubernur ya. Kita berdoa supaya daerah kita bukan hanya zona kuning tapi turun statusnya ke zona hijau ya. Tidak ada lagi pasien dalam pengawasan. Jadi ibadah minggu depan kita ibadah sebagaimana biasa, ibadah online jam 8 pagi, ibadah para petugas bagian di sini, dan di sini kita memperingati hari raya Pentakosta ya, hari ketuhanan Roh Kudus, dan juga ada perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ya. Bagi jemaat Tuhan nanti yang hadir di tempat ini, kami akan menjalankan roti atau hosti dan juga anggur supaya ibadah lain dapat mengikuti ibadah dari tempat ini, perjamuan Tuhan ya. Yang bisa hadir dan jumlah terbatas di tempat ini, silakan hadir di tempat ini ya. Lalu tentang gerakan 2000 kita tetap ya. Lalu itu saja yang dapat kami umumkan
terus berdoa. Tanggal 31 ya? Hah? 31? Hari Minggu. Belum perjamuan. Oh, belum perjamuan. Nah, belum perjamuan. Saya pikir tanggal 1 ya. Berarti tanggal 31 ya. Berarti hari raya Pentakosta ya. Nanti kita ibadah seperti yang biasa. Tempat ini dan juga online ya. Kita lihat pengumuman selanjutnya dari pemerintah. Kita ikuti itu saja ya. Nah, baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri dan pujian kami memuji bersama. Secara online maupun tempat ini Tuhan, sertai jemaat-Mu semua, sertai kami semua, lindungi kami dari setiap penyakit menular apapun di dalam nama Yesus. Biarlah janji-Mu berlaku bagi kami. Kami setiap usaha jemaat-Mu, kebutuhan mereka Tuhan cukupi di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati terus pelayanan pekerjaan di tempat ini. Biarlah Engkau dimuliakan dalam semuanya. Entar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk melanjutkan perjalanan kami. Tuhan berkati menyertai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa mohon kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan, kita pulang. Terimalah berkat anugerah dari Bapa kita di surga. Kita kasih kemurahan dari anak-Mu tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Limpahi kita senantiasa. Persekutuan bimbingan penghiburan mengenai kuasa Allah Tuhan. Bertetap tinggal terus menyertai kita semua. Dari saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang Yesus datang kali kedua. Menyambut kita semua. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kita percaya kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Ganda langsung kan? Oh, ikan tinggal. Mana? Mana dia? Mana? Kendaraan.